Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa syukurillah wa limatillah la khala wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekarang hari apa? Belum? Kamis malam Jumat. Besok hari Jumat apa yuk ibadah? Iya. Jumaah. Iya. Emang Jam 2. Iya, jadi hari Jumat. aku di rumah. Iya, Jumat. Kewajiban apa ibadah apa yang dikhususkan hari Jumat adalah sholat Jumat, betul. Kalau laki-laki hukumnya apa? Wajib. Wajib, betul sekali. Jadi Kalau sunah-sunah perempuan enggak, sunah-sunah sebelum sholat Jumat itu apa? Mandi, pakai wangi-wangian, betul. Terus apa? Sampo, betul. Alhamdulillah. Gunting kuku jangan lupa. Ya kan, gunting kuku dah. Oke. Ya, oke. Alhamdulillah. Sebelum kita berdoa dulu. Iya, kuku di depannya. Kita berdoa dulu. Kita bismillahirrahmanirrahim. Ahyana wa bismika amut. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Amin. Ayah akan lanjut bagaimana kisah tauladan Islami. Mbak, sini mainannya. Mbak, Ayah akan melanjutkan cerita Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Mbak, ayo. Udah siap? Mbak, sini mainannya. Mbak, Abi, Mbak. Oke, Ayah akan bercerita bagaimana Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Pada suatu ketika, ya, Rasulullah hijrah ke Madinah dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu, kekejaman dari kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Mereka hendak membunuh Rasulullah sehingga beliau perlu pindah ke tempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Belum jauh dari Mekah, Rasulullah melihat ke belakang untuk menyaksikan kampung halaman yang begitu beliau cintai. Ayah apa Dede yang cerita? Udah, ya. Nabi Muhammad berkata dengan lirih, "Demi Allah, engkaulah bagian bumi Allah yang paling baik dan paling aku cintai, Mekah. Andai tidak darurat seperti saat ini, aku tidak akan meninggalkanmu, wahai Mekah." Abu Bakar merasakan betul kesedihan Rasulullah yang harus meninggalkan tempat kelahirannya. Ia berjanji untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW dengan baik. Keduanya pun bergegas melanjutkan perjalanan supaya tidak dikejar oleh kaum kafir Quraisy yang begitu inginnya mencelakai Rasulullah. Meskipun telah berjalan dengan begitu cepat, namun rupanya kaum kafir Quraisy tetap bisa mengejar Rasulullah dan Abu Bakar. Ini karena kaum kafir menggunakan kendaraan hewan, sementara Rasulullah dan Abu Bakar jalan kaki. Ketika keduanya tiba di sebuah bukit, derap langkah kaki kuda kaum kafir semakin jelas. "Rasulullah, kita harus sembunyi, sepertinya mereka sudah semakin dekat," ujar Abu Bakar. Nabi Muhammad setuju. Keduanya segera mendatangi sebuah gua bernama Gua Sur. Sebelum masuk, Abu Bakar mengecek kondisi keamanan gua terlebih dahulu lalu menyiapkan tempat untuk Rasulullah. Setelah keduanya masuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang di mulut gua demi melindungi mereka semua. Selain itu, Allah juga mengutus burung merpati untuk bertelur dan mengeram di depan pintu goa. Perlindungan dari Allah semakin lengkap dengan ditumbuhkannya rumput-rumput liar dan semak belukar yang menutupi gua sehingga gua tersebut terlihat seperti tidak pernah dimasuki oleh siapapun. Suara langkah kaki semakin dekat dan kedengarannya sudah berada di depan gua. Hal ini membuat Abu Bakar dilanda rasa yang sangat panik. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tersenyum menyaksikan betapa paniknya Abu Bakar. Rasulullah berkata, "Tenanglah Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita," bisik Rasulullah.
Ucapan ketenangan Rasulullah membuat Abu Bakar lega. Sementara itu orang-orang kafir Quraisy di luar gua sedang kebingungan mencari di mana Rasulullah. Seharusnya mereka ada di sini. Mengapa kita tidak mencarinya ke dalam gua? Barangkali Muhammad bersembunyi di sana, ujar orang lainnya. Kamu bisa melihat guanya. Guanya ada sarang laba-laba, di mana di depannya ada burung yang mengarami telurnya, dan juga ada semak belukar. Kalaupun Rasulullah ada di sini, pasti sarang laba-labanya akan rusak. Semak belukarnya juga akan kena injak. Nah, akhirnya si kafir Quraisy, teman-teman si kafir tersebut membenarkan pendapatnya. Maka mereka pergi meninggalkan tempat itu sambil menahan amarah karena gagal menemukan Rasulullah. Setelah keadaan benar-benar aman, Rasulullah dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan meski berhasil tiba di Madinah dengan selamat. Jangan lupa Allah bersama orang-orang mukmin, orang-orang yang tetap ada di imannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasulullah diselamatkan. Yang kedua, bagaimana cerita Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ini masuk Islam. Umar bin Khattab dahulu adalah musuh Islam yang sangat ganas. Tubuhnya besar dan kuat sehingga sangat ditakuti. Ia selalu berusaha meredam penyebaran Islam. Salah satu caranya adalah dengan menyiksa kaum muslimin dan menyebarkan ancaman kepada siapapun yang tertarik pada Islam. Namun, hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Para pemeluk Islam semakin lama justru semakin banyak. Hal ini membuat Umar geram. Ia pun memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW agar penyebaran Islam terhenti. Dengan muka garam, Umar bin Khattab berjalan sambil menghunuskan pedangnya menuju tempat tinggal Rasulullah SAW. Orang-orang yang melihatnya segera menghindar, khawatir Umar mengamuk dan mencelakakan siapapun yang ada di depannya. Namun ada satu orang bernama Naim yang berani mendekat dan mengajaknya berbicara. Mau kemana kau Umar? Apa yang hendak engkau lakukan? Gitu deh. Kata Naim. Aku akan membunuh Rasulullah karena telah berusaha mengganti agama nenek moyang kita dengan agama Islam. Umar garang sekali. Naim berkata, sebelum kau mengurus orang lain, uruslah adikmu sendiri. Adikmu sendiri dan juga suaminya, Fatimah dan Sayyid, telah memeluk Islam. Umar sangat terkejut mendengar berita itu. Ia telah berusaha mematikan Islam, namun keluarganya sendiri malah memeluk Islam. Ia begitu murka karena merasa harga dirinya terkoyak-koyak. Dengan amarah memuncak, ia segera pergi ke rumah Fatimah, adik perempuannya. Sesampainya di depan rumah Fatimah, Umar menggedor pintunya, tok 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 gitu ya, tok tok tok. Akhirnya Fatimah dan Said kaget karena kebetulan adiknya Fatimah dan suaminya sedang mengaji, sedang membacakan surat Toha lebih tepatnya. Mengetahui kedatangan Umar, Fatimah dan saya segera menyimpan mushaf surat Toha, menyembunyikan lembar-lembar surat Toha. Apa yang kau baca tadi? Umar berkata begitu. Aku tidak membaca apa-apapun, jawab Fatimah. Terbata-bata, Sayyid menghampiri istrinya hendak melindunginya. Jangan bohong. Aku tadi mendengar sendiri kalian telah ingkar terhadap agama nenek moyang kita, seru Umar keras. Ia begitu marah dan langsung memukul Said bertubi-tubi. Fatimah berusaha melindungi suaminya dan akhirnya Fatimah kena tampar Umar. Akhirnya Umar kaget. Dia kaget, masa dia menyiksa adiknya dengan kondisi seperti itu. Umar mulai reda kemarahannya dan menghampiri adiknya dan meminta beberapa lembar Al-Quran kepadanya. Namun Fatimah tidak mengizinkan, karena Fatimah mengatakan ke Umar bahwa Umar harus bersuci sebelum memegang mushaf Al-Quran atau surat Toha tersebut. Hatinya begitu tersentuh, ia belum pernah membaca ayat-ayat yang begitu menakjubkan seperti ada dalam Al-Quran. Bahasanya begitu indah, iramanya sangat merdu dan maknanya begitu memikat. Tiba-tiba Umar berseru, sungguh aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Umar meminta Fatimah dan Said untuk mengantarkan ke rumah Rasulullah SAW. Dan akhirnya bertamu ke rumah Rasulullah dan menyampaikan niatnya bahwa
Umar bin Khattab ingin memasuki agama Islam. Lalu berkata, aku datang kepada Rasulullah dan aku ingin ingin masuk agama Islam, terimalah aku. Pinta Umar bin Khattab. Dan Rasulullah tersenyum. Dan sahabat yang ada di Rasulullah langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan akhirnya Umar bin Khattab itu masuk masuk agama Islam. Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak ada yang mustahil. Sudah selesai. Tidak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak, Allah yang berikan hidayah. Ya, oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita udah selesai. Besok insya Allah bagaimana keberadaan Umar. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallah humma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.